Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Doci yang baru saja menembus bintang 6 Doseng perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan kekuatan menakutkan dari energi pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Perbaikan energi liar ini berlanjut selama 10 hari dan energi liar pil misterius tingkat 9 akhirnya berubah menjadi doci liar yang bergabung ke dalam tubuhnya menyebabkan banyak naga api dengan cepat terjalin di sekitar tubuhnya. Xiaoyan membuka matanya dan dengan lembut mendarat di tanah, senyuman puas muncul di wajahnya saat merasakan kekuatannya melonjak 1 bintang dan telah menembus bintang 6 Doseng tingkat menengah. Pil misterius tingkat 9 ini memang luar biasa, sepertinya aku perlu menelan pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi di masa depan, pikir Xiaoyan dengan kilatan panas melintas di matanya. Xiaoyan selamat atas kemajuanmu, kata Sun Er tersenyum dan melangkah masuk. Xiaoyan tersenyum saat melihat Sun Er melangkah masuk, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat melepaskan kekuatan api 9 petir emas sepenuhnya. Xiaoyan anggota klan Yan dan klan Lei telah tiba, ayah mengundangmu untuk datang, kata Sun Er. Mereka akhirnya datang, gumam Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan dan Sun Er akhirnya tiba di ruangan besar yang sudah dipenuhi banyak ahli, keduanya diam-diam menyelinap masuk ke ruangan dan menuju ke sudut tempat yang sepi dan melihat ke tempat ahli yang telah hadir. Yang duduk di kursi pemimpin di sebelah kiri itu bernama Yan Jin, kepala klan Yan, kata Sun Er seraya melihat ke arah pria parubaya yang memiliki penampilan yang agak garang dengan kedua alisnya yang merah dan tebal. Dia mungkin tampak berusia 40-an, tapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang lama. Dia memiliki 2 jenis api surgawi, salah satunya adalah api batu gunung peringkat 17. Dan api 9 emas peringkat 7, kata Sun Er menjelaskan, apakah kedua api surgawinya dapat bergabung? Tanya Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Iya, meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api lotus penghancur milikmu, namun tidak lebih lemah dari api kaisar emas milikku, jawab Sun Er tersenyum. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli yang dapat menggabungkan api surgawi tanpa memiliki mantra api di dalam tubuhnya. Jelas kemampuan yang dimiliki Yan Jin ini tidak biasa. Di sisi kanan Yan Jin adalah Lei Ying, kepala klan Lei. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin, yang berada di bintang 8 Doseng, kata Sun Er. Xiaoyan mengalihkan matanya ke sosok yang memiliki kulit agak hitam. Kekuatan menakutkan nampak dipancarkan secara samar dari tubuhnya. Dikabarkan Lei Ying ini pernah bertarung dengan Xiao Xuan, namun dia dikalahkan, kata Sun Er. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Sementara keduanya mengobrol, satu sosok tiba-tiba menyelinap secara diam-diam. Dia adalah Gu Hua, jenderal kedua pasukan terendam hitam, yang telah memasuki makam surgawi bersama Xiaoyan saat itu. Siapa itu? Kata Sun Er. Ini aku Gu Hua, aku di sini untuk mencari bantuan, kata Gu Hua dengan sikap canggung. Ini semua disebabkan oleh anggota klan Lei itu, saat kami tiba di klan Lei, namun anggota klan Lei memancing pasukan terendam hitam untuk bertarung. Karena pasukan terendam menahan diri, pada akhirnya, orang-orang klan Lei itu menjadi marah, mereka menyerang dan memaksa pasukan mundur. Karena itu beberapa dari kami ikut campur dan mengusir orang-orang klan Lei itu, kata Gu Hua dengan getir. Bukankah tidak masalah jika kamu mengusir mereka? Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu, jangan bilang kalau kamu ingin menyerang mereka kembali. Menurutmu apakah ayah dan kepala klan dari klan Lei tidak menyadari hal ini? Hanya saja mereka tidak mau repot-repot menangani masalah di antara generasi muda, kata Sun Er. Betul sekali, tidak apa-apa setelah kami mengusir mereka. Namun orang-orang itu menolak untuk mengaku kalah. Mereka menemukan bantuan dan akhirnya mengalahkan Gu Xing, Gu Yao dan aku, kata Gu Hua dengan ekspresi sedikit tertekan. Dikalahkan di kampung halaman sedikit banyak telah melukai harga dirinya. Bagaimanapun dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar. Bukankah ada Gu Qing? Tanya Sun Er. Kakak Gu Qing juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencari bantuan, kata Gu Hua dengan pahit. Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er sedikit berubah saat mendengar itu. Gu Qing saat ini adalah bintang 2 Doseng. Bagaimana generasi muda dari klan Lei bisa mengalahkannya? Mungkinkah orang itu? Tanya Sun Er tiba-tiba mengerutkan keningnya. Itu benar, kata Gu Hua mengangguk dengan sikap tertekan.
Tidak terduga dia akan menjadi sekuat ini, kata Gu Hua dengan wajah kusam. Siapa orang itu? Tanya Xiaoyan penasaran. Dia bernama Lei Dong, generasi muda paling jenius dalam klan Lei. Dia pernah tinggal di dalam kolam iblis petir di alam Lei selama 5 tahun. Dia bertahan 1 tahun lebih lama dari yang dibuat oleh kepala klan Lei Ying ketika dia masih muda. Kemungkinan Lei Dong akan menjadi kepala klan Lei berikutnya, kata Sun Er sedikit mengerutkan keningnya. Selain itu klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan sebuah lamaran pernikahan. Banyak panatua telah menyetujuinya pada saat itu, namun masalah ini kemudian dikesampingkan untuk sementara karena beberapa hal lain. Lamaran pernikahan saat itu adalah Lei Dong dan aku, kata Sun Er berbicara dengan sikap agak tidak berdaya. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Tidak disangka Lei Dong ini benar-benar ingin mencoba merebut calon bininya. Sun Er, tempat ini adalah klan Gu. Jika orang-orang itu dibiarkan kembali setelah ini, kita kemungkinan akan tampil lebih rendah saat bertemu mereka di masa depan. Karena itu, Sun Er, bisakah kamu membantu? Kata Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Ini membosankan, pertarungan yang benar-benar tidak berarti untuk harga diri seseorang, kata Sun Er melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak ingin bertarung, mengapa kamu tidak meminta saudara ipar Xiaoyan untuk membantu mendapatkan harga diri untuk pasukan terendam hitam kita? Meskipun kepala klan puas dengan saudara ipar Xiaoyan, namun saudara-saudara dari tentara terendam hitam jumlahnya banyak, kami akan memastikan bahwa pernikahanmu akan sangat meriah saat waktunya tiba, kata Gu Hua berbalik ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Kamu, kata Sun Er dengan rona merah muncul di wajahnya yang cantik setelah mendengar kata Gu Hua sebelum berkata, sepertinya targetmu bukan aku, tapi Xiaoyan kata Sun Er. Gu Hua tersenyum saat mendengar itu, matanya langsung memanas saat dia melihat Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin merasakan kemampuan generasi muda klan Lei? Saat ini, kakak laki-laki Gu Qing sedang menahan mereka, kata Gu Hua. Xiaoyan sedikit tersenyum setelah ditatap oleh Gu Hua dengan panas. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Bawa aku ke orang itu, aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang ingin mencoba merebut calon biniku, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Di tempat latihan klan Gu tak jauh dari ruang utama alam Gu, nampak banyak kaum muda berkumpul di tempat latihan. Banyak tatapan kemarahan pasukan terendam hitam terlempar pada belasan sosok muda yang berdiri dengan sombong di tempat itu dengan simbol petir klan Lei di dahi mereka. Tampaknya pasukan terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat yang dikatakan, kata seorang pria muda dari klan Lei tersenyum dengan bangga sambil mengunyah sepotong rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono, namun hanya mereka yang telah melihatnya menyerang akan mengerti bahwa orang ini mungkin tampak seperti orang muda, tetapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu, selain Gu Qing dan 2 jenderal lainnya, Ling Kuan dan beberapa komandan pasukan terendam hitam juga ada di tempat itu dengan wajah kusam. Lei Yun, hentikan omong kosongmu, saya akan meladeninmu jika kamu ingin bertarung, kata Gu Xing salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara yang dalam dan sedikit mengerutkan keningnya. Gu Qing telah kalah dari kakak laki-laki Lei Dong, tampaknya generasi muda klan Lei lebih kuat dari klan Gu, kata Lei Yun tersenyum sombong. Lei Yun, kamu harus berhenti menggunakan lidahmu yang kasar itu, kata Lei Dong yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Gu Qing dan berbicara sambil tersenyum, saya benar-benar minta maaf, orang ini selalu berbicara terus terang, kata Lei Dong. Gu Qing mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata Lei Dong yang diucapkan dengan cara seperti itu. Orang terkuat di antara generasi muda klan Gu adalah Nona Sun Er. Jika kamu benar-benar menginginkan tantangan, kamu dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencobanya, teriak seorang komandan pasukan terendam hitam dengan marah. Sun Er, gumam Lei Dong sedikit tersenyum setelah mendengar itu. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Ini adalah suatu keharusan bagiku untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu kali ini. Sepertinya Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya, dia seharusnya pergi untuk menemukan Sun Er bukan?
Kata Lei Dong tersenyum tipis. Kakak laki-laki Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, ada kepala klan juga di sini. Mengapa kamu tidak memintanya untuk menyebutkan tentang pernikahan? Dengan pencapaianmu saat ini, siapa yang tidak layak untuk yang lain? Kata Lei Yun tersenyum menyebabkan ekspresi Gu Xing dan lainnya nampak kusam saat mendengar itu. Mereka semua merasa tergila-gila pada Sun Er. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menangkap hatinya, namun Sun Er pada akhirnya masih merupakan mutiara di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa mengatakannya dengan cara seperti itu? Sementara itu di panggung tinggi sisi timur, ada 3 sosok dengan simbol api di dahi mereka sedang menonton keributan. Mereka adalah Huo Xuan, Huo Ya, dan Hun Xuan. Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar mencari masalah, kata Huo Xuan menggelengkan kepalanya. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini, sepertinya dia telah berlatih dengan keras, tidak heran dia akan menjadi calon kepala klan Lei selanjutnya, kata sosok cantik bercadar Huo Ya. Apa gunanya dia berusaha? Ini bukan berarti kamu tidak tahu siapa yang disukai Sun Er. Jika orang itu keluar, kemungkinan orang-orang klan Lei ini akan mendapat masalah, kata Huo Xuan. Xiaoyan, gumam Huo Ya sedikit terkejut. Dikabarkan bahwa ketua sekte jiwa telah dikalahkan di tangannya. Apakah ini benar? Kata Huo Ya. Itu mungkin benar. Sebelum kita datang, kepala klan telah menyuruhku untuk lebih dekat dengan Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kepala klan memandang orang muda dengan hormat seperti itu, kata Hun Xuan, membuat sudut mata Huo Ya bergerak saat mendengar itu, ekspresi serius melintas di matanya. Beberapa komandan pasukan terendam hitam menjadi marah saat mendengar kata Lei Yun dan hendak menyerang ketika komandan pertama Gu Chen menghentikan mereka. Mata Gu Chen menoleh ke arah Lei Yun dan berbicara dengan suara dingin, "Lei Yun, terkadang bersikap kasar bukanlah hal yang baik, hati-hati dengan kata-katamu." "Apakah begitu?" Kata Lei Yun tersenyum dengan acuh tak acuh. "Saya pikir seharusnya begitu," kata suara lembut tiba-tiba bergema di langit. Segera banyak tatapan terlempar pada 3 sosok yang baru muncul di panggung tinggi dan melihat ke bawah. Sun Er, Xiaoyan, seru Gu Qing dan lainnya terkejut saat melihat 2 sosok itu. Ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu, dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak laki-laki Lei Dong, kata Lei Yun terpana saat melihat kecantikan di depannya. Namun sebelum dia selesai berbicara, Lei Dong di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Lei Yun terkejut dan menoleh dengan ragu hanya untuk melihat Lei Dong dengan serius menatap Xiaoyan di samping Sun Er. "Jika saya menebak dengan benar, teman ini pasti Xiaoyan dari klan Xiao, bukan?" kata Lei Dong menatap ke arah Xiaoyan. "Xiaoyan," seru Lei Yun dengan ekspresi nampak berubah saat mendengar nama ini. "Xiaoyan, orang yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Seng," gumam Lei Yun. Xiaoyan dengan tenang tersenyum tipis saat dia berdiri di atas panggung tinggi dan mengangguk. "Orang ini bahkan lebih sombong dari kita, apa yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan Hun Seng? Pihak lain mungkin sengaja membantunya untuk menang," kata seorang dari klan Lei merasa tidak senang setelah melihat sikap Xiaoyan. Sun Er yang berdiri di atas panggung tinggi sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiaoyan melambaikan tangannya dan melangkah maju. "Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda di sini ingin bertarung dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu apakah saya juga bisa ikut bersenang-senang?" kata Xiaoyan tersenyum. "Apa kamu di sini untuk membantu mereka membalas kami? Kamu bukan dari klan Gu bukan?" kata Lei Dong yang wajahnya berkedut setelah mendengar kata Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan adalah calon suami dari Sun Er, dia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu kita," kata Gu Qing menyeringai. Lei Dong mengerutkan keningnya saat mendengar itu, petir hitam melintas di matanya saat dia berkata dengan senyum dingin. "Karena saudara Xiaoyan tertarik, silakan bertarung dan bergabung." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lei Dong membawa energi liar dan kekerasan yang menyebar ke sekitarnya menyebabkan ekspresi banyak orang langsung berubah. "Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan akan menangani petir hitam itu," pikir Gu Qing dan lainnya menatap tajam ke petir hitam yang melonjak dengan liar di tubuh Lei Dong. Sebelumnya mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang sangat menakutkan itu. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.